Saudara, nasib tragis dialami seorang WNI di Kamboja, Nazwa Alia. Niat hati pergi merantau ke luar negeri demi mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi takdir justru berkata lain. Bukannya pulang membawa segepok rupiah, namun malah tinggal nama. Nazwa Alia, perempuan berusia 19 tahun, warga Deli Serdang, Sumatera Utara ini tewas saat berada di Kamboja. Keluarga Nazwa menilai kematian Nazwa janggal lantaran Nazwa diduga menjadi korban penipuan kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar. Saudara, foto Nazwa Alia bersama keluarga kini menjadi penawar luka bagi Laniari ketika rasa rindu pada putri kesayangannya datang. Hati orang tua mana yang tak pilu saat mengetahui anak tercinta meninggal dunia di negeri orang. Nazwa yang merupakan lulusan SMK Telkom 2 Medan memang sudah sejak lama berkeinginan bekerja di luar negeri. Kamboja adalah salah satu negara tujuannya. Namun keinginan Nazwa sempat ditentang sang ibu lantaran Kamboja masuk dalam zona merah. Dengan tewasnya Nazwa di Kamboja, benak Laniari pun dipenuhi tanda tanya soal penyebab kematian putrinya. Apalagi hingga kini jenazah Nazwa belum bisa dipulangkan ke tanah air. Saudara, sebelum nekat ke Kamboja, Nazwa sempat berpamitan pada sang ibu untuk pergi interview kerja di sebuah bank di Medan pada 28 Mei. Berangkat keluar rumah sangat pagi, Nazwa berpesan untuk tidak dihubungi. Namun saudara, betapa terkejutnya sang ibu saat sorenya Nazwa mengabari sudah berada di Bangkok, Thailand. Nazwa mengaku ke Bangkok bersama dengan teman magangnya. Namun saudara, belakangan terungkap jika Nazwa hanya pergi seorang diri. Punya firasat yang tak enak, Ibu Nazwa sempat meminta pertolongan dengan kenalannya di bidang imigrasi untuk menghalangi Nazwa berangkat ke Kamboja. Namun terlambat saudara. Tanggal 30 Juli, Nazwa sudah berpindah ke Kamboja dengan menumpangi bus. Saya telepon dia balas dengan gambar airport Bangkok. Tanya, pingsan saya, ada di mana? Ada di ini. Ada di mana ini? Bangkok ini di mana? Di Bangkok. Saya bilang gitu. Siapa yang bawa pingsan-pingsan saya waktu itu? Kadang dia bilang sendiri, kadang dia bilang 4 orang. Mau ke Kamboja ini, Mak, katanya. Siapa yang bawa ke Kamboja? Mau dengan Chris, katanya. Chris ini warga negara England yang saya kenal di Malaysia. Bos saya itu berusaha menghambat dia, tapi terlepas juga anak saya sampai ke Kamboja. Saudara, kepergian sang anak yang mendadak ke Kamboja menimbulkan tanda tanya besar di benak Laniari. Saat itu Laniari mendengar sang anak hendak ke Kamboja dengan pria berkewarganegaraan Inggris bernama Chris. Chris ini bukan orang asing bagi Laniari. Ia sempat mengenal Chris saat bekerja di Malaysia. Mendengar sang anak pergi bersama Chris membuat Laniari bertanya-tanya dari mana sang anak mengenal Chris. Dan apakah benar sosok yang bersama sang anak di Kamboja adalah Chris atau orang lain? Dan saudara, di tengah keresahan sang ibu memikirkan nasib putrinya yang berada di Kamboja, kabar yang paling ditakutkan itu pun datang. Di mana pada tanggal 7 Agustus, Laniari mendapat kabar dari KBRI di Phnom Penh jika Nazwa sedang sakit dan dirawat intensif di rumah sakit di Kamboja. Kondisinya makin memburuk hingga koma pada 11 Agustus dan pada 12 Agustus keluarga baru mendapatkan kabar Nazwa telah meninggal dunia. Kabar ini pun semakin membuat Laniari terpukul. Apalagi jenazah Nazwa masih tertahan di Kamboja karena menunggu dibawa ke tanah air dengan biaya sebesar $8.500.
Merasa tak mampu mengeluarkan biaya ini, Laniari meminta bantuan pemerintah untuk membawa jenazah anaknya pulang ke tanah air. Dia ini pun misterius ya, nggak tahu siapa yang bawa, siapa yang ini. Nggak mungkin dia pergi sendiri kan. Dari airport itu macam mana dia boleh lepas, boleh apa semua. Karena saya nggak mampu membiayai yang mereka minta. Saya minta bantuan macam mana supaya jenazah anak saya bisa dipulangkan secepatnya lah. Saudara, dari hasil konfirmasi Kementerian Luar Negeri kepada pihak rumah sakit tempat Najwa dirawat, Najwa meninggal karena overdosis obat yang memicu komplikasi penyakit hepatitis akut. Terkait kasus Najwa ini, Kementerian Luar Negeri mengaku sudah mendapat pengaduan dari keluarga Najwa pada bulan Mei atau saat Najwa pergi diam-diam ke luar negeri. Kemlu saat itu berupaya memediasi antara Najwa dengan keluarga. Namun Najwa enggan dimediasi dan meminta Kemenlu menghargai keputusannya. Saudara, melalui keterangan tertulis pada Kompas TV, Direktur Perlindungan WNI Judah Nugraha menyatakan saat melakukan klarifikasi dengan Najwa melalui panggilan video, Najwa mengaku pergi bersama seorang warga negara Inggris yang merupakan kenalan keluarga. Selama di Kamboja, Najwa tidak bekerja. Berdasarkan asesmen, Najwa dalam kondisi baik, memiliki kebebasan bergerak serta tidak menerima ancaman maupun kekerasan yang mengarah pada TPPO. Najwa meninggal akibat overdosis obat yang menyebabkan komplikasi dan hepatitis akut. Kementerian Luar Negeri tengah menginvestigasi hal ini. Saudara, pemerintah Indonesia tidak memiliki perjanjian kerjasama penempatan pekerja migran dengan pemerintah Kamboja. Dengan demikian, pekerja Indonesia yang berkarir di Kamboja masuk kategori ilegal. Hal ini terbukti, saudara, saat Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengungkap jika nama Najwa Alia tidak terdaftar dalam Siskop milik Kementerian P2MI. Dari saudari Najwa Alia tidak tercantum di dalam Sisko P2MI kami, sehingga yang bersangkutan diduga berangkat secara ilegal atau non-prosedural. Sehingga inilah yang perlu kami tekankan, pentingnya berangkat secara legal atau prosedural melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kementerian P2MI. Demi mendapat keadilan atas kematian sang anak pada Kamis siang, Laniari mendatangi kantor Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera Utara. Kedatangan Laniari membuat laporan atas kematian anaknya yang diduga menjadi korban penipuan pencari kerja. Di sini, saudara, Laniari juga turut melaporkan Chris yang diduga membawa sang anak ke Kamboja. Meski Najwa bukan pekerja legal, namun laporan sang ibu tetap diterima untuk ditindaklanjuti. Kita akan koordinasi dengan pihak perwakilan kita di Kamboja dalam hal ini KBRI Phnom Penh. Jadi Alia ini berangkat bukan sebagai pekerja migran, walaupun dia diiming-imingi untuk bekerja di bagian pelestarian lingkungan. Nyatakan bahwa orang yang mengajak si Najwa Alia ini adalah seorang saintis ya. Saudara, kasus WNI tewas di Kamboja bukan sekali ini saja terjadi. Direktur Eksekutif Migran Care, Wahyu Susilo menilai sejauh ini kasus kematian PMI di luar negeri hanya dilihat sebagai angka oleh pemerintah tanpa adanya tindakan serius agar kasus ini tak terulang kembali. Wahyu berharap ada langkah signifikan dari pemerintah untuk keadilan bagi korban dan penghukuman pelaku yang terlibat tragedi kemanusiaan ini. Pekerja migran Indonesia di luar negeri hanya dianggap angka ya pemerintah Indonesia. Jadi tidak pernah ada langkah-langkah serius jika ada laporan tentang
kematian pekerja migran Indonesia di luar negeri, baik yang masih maupun ada keraguan ya mengenai sebab-sebab kematian pekerja migran Indonesia. Saudara, cerita pilu WNI tewas di Kamboja juga dialami warga Asahan. Dijanjikan bekerja sebagai penyanyi di Malaysia, Azwar, warga Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, malah menjadi korban perdagangan orang dan dijual ke Kamboja. Sebelum meninggal, Azwar sempat mengirimkan video meminta tolong untuk dipulangkan karena sakit. Keluarga menyebut Azwar juga meminta dikirimkan uang untuk berobat dan biaya kepulangannya ke Asahan. Mengirimkan uang, Bang, sebesar 15 juta di tanggal 7 ya? Tanggal 7. Setelah 5 menit kami mengirimkan uang, dia lepas kontak, nggak ada kontak lagi, mati handphonenya. Terus kami di tanggal 13 dapat kabar bahwasanya si Azwar ini meninggal dunia. Sempat dia bilang dia tidak tahan, Bang, dengan penyiksaan. Kalau nggak dapat target dia kena setrum. Si Azwar ini ilegal datang ke Kamboja. Kalau untuk dipulangkan jenazahnya, pihak keluarga yang menanggung biayanya. Saudara, kasus kematian pekerja migran Indonesia sudah berulang kembali terjadi. Masyarakat perlu waspada dan tak mudah tergoda iming-iming gaji besar bila ditawarkan pekerjaan ke luar negeri, khususnya Kamboja. Sementara bagi pemerintah harus memberikan sanksi dan langkah konkret agar kasus perdagangan orang tak lagi terjadi hingga nyawa WNI kita menjadi korban.